sulit, tidaklah sukar, dan tidak pula terlalu jauh. Apa yang sulit di hukum Taurat? Tak ada. Cuman akal-akalan Kristen ajanya. Sulit Taurat itu. Kalau satu tidak dilakukan, maka semuanya gagal. Kata siapa? Yang berat itu barang siapa yang menampar pipi kananmu, kasihlah yang kiri juga. Itu yang berat. Kasihilah musuhmu, itu berat. Itu teori di mulut aja. Itu teori di mulut. Teori di mulut. Justru yang kita lihat di atas muka bumi ini, penjajahan itu dipelopori oleh angka pertama 1 sampai 10 itu agama-agama yang mayoritas penduduknya Kristen. Jadi itu cuma teori. Teori apa? Untuk menghilangkan ajaran Tuhan menuju kepada ajaran paganisme. Nah, ini yang terjadi. Islam datang kemudian meluruskan bahwa yang kalian sembah, yang mati terkutuk, itu bukan Nabi kami, bukan Yesus kami, bukan Nabi kami, bukan Rasul kami. Yang kalian sembah adalah orang yang berkhianat makan suap, orang yang kemudian melaporkan tempat persembunyian Yesus untuk demi mendapatkan keuntungan. Ini dalil, Bung. Memang berat, tapi harus kita sampaikan. Karena kami tidak menginginkan kemudian orang-orang yang masih bisa diselamatkan terjerumus ke dalam api neraka. Kalau orang Kristen di dunia ini atau di Indonesia ini ada yang mampu menunjukkan kepada Bang Suma Yesus memiliki dosa yang setara dengan hukuman mati, saya boleh dipertemukan. Tapi sejauh saya belajar, sejauh saya berdiskusi, sejauh saya adu argumen dengan orang Kristen dari semua strata pendidikan, belum ada orang Kristen yang mampu menunjukkan dosa Yesus. Bahkan Yesus itu suci, 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 dikasihi, dikasihi, orang benar, orang benar, orang benar. Bahkan ada di antara orang Kristen mengatakan Yesus adalah Elohim itu sendiri yang nusul inkarnasi menjadi manusia. Dengan demikian bagaimana mungkin terkutuk? Bagaimana mungkin kemudian dia yang menjadi tumbal demi dosa-dosa para pelaku dosa? Nggak mungkin. Jadi pada kesimpulan akhir saya katakan, tunjukkan kepada saya apa dosa Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim, sampai dia harus menanggung kutuk atas perbuatannya sendiri. Ada? Kalau tidak ada, maka percuma kita berdiskusi kalau memang Yesus itu tidak berdosa. Demikian. Oke, baik Bang Suma semuanya. Terima kasih. Saya ya, gini Bang Suma, terima kasih banyak. Artinya saya ini dengan Bang Suma saya berdiskusi aja ya. Jadi emang Bang Suma dalam pemahaman kekristenan itu emang Yesus itu udah istilahnya udah jadi schedule-nya Allah semenjak manusia jatuh dalam dosa, dan setelah pada zaman ini Yesus menunjukkan Allah menunjukkan keadilannya untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi bagi orang Kristen kami percaya sekali bahwa kalau tanpa Yesus kami mungkin tidak bisa berbuat apa-apa atau kami hidup masih tetap dalam dosa-dosa keturunan lain. Tetapi di dalam artinya dalam ajaran-ajaran Kristus, Yesus, dan juga tadi Bang Suma bilang soal ajaran Rasul Paulus, itu kami sangat percaya sekali kalau dia adalah salah satu rasul yang dimana dia adalah sebelumnya dia adalah orang Farisi ahli Taurat yang benar-benar menentang Yesus. Tetapi dalam pertobatan dia, waktu dia bertemu langsung dengan Yesus, dia berubah betul-betul 100 derajat dan dia dipakai Tuhan untuk menjadi seorang penginjil gitu. Dalam ajaran-ajaran dia, dan dia katakan begini, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap seperti sampah setelah pengenalanku akan Yesus Kristus. Dalam arti ilmu pengetahuan yang dia pakai selama ini menjadi dikatakan itu seperti sampah di hadapan dia setelah dia mengenal Yesus Kristus yang penuh hikmat, karena dia merasa bahwa hikmat Tuhan itu jauh lebih dari ilmu pengetahuan yang dia tahu, sehingga dia menulis banyak surat sesuai dengan hikmat yang didapat dari Tuhan. Salah satu yang tadi saya katakan di dalam kitab Roma, dia katakan bahwa
untuk kita menjadi benar di hadapan Tuhan itu sangat susah dan mungkin tidak bisa. Karena kalau kita mentaati hukum Taurat, kita justru terkutuk di bawah hukum Taurat. Seperti tadi yang sudah saya katakan kan, gitu. Jadi dalam arti dikatakan bahwa ini satu-satunya jalan untuk kamu bisa berada atau berkenan di hadapan Bapa, yaitu hanya melalui Yesus Kristus yang menjadi kutuk di atas kayu salib untuk menanggung kutuk semua umat manusia. Jadi seperti tadi Bang Suma katakan bahwa hukum Taurat digenapi di dalam Kristus Yesus, artinya yang kita pahami itu bahwa hukum Taurat itu digenapi di dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Seperti tadi Bang Suma sudah kutip bahwa perkataan Yesus bahwa satu pun dari hukum Taurat tidak bisa ditiadakan. Jadi yang kami percaya itu bahwa hukum Taurat itu digenapi di dalam Yesus, dan oleh karena hukum Taurat digenapi di dalam Yesus, makanya kita yang percaya di dalam nama Yesus itu pasti diselamatkan. Gitu Bang Suma. Jadi apa tadi penjelasan Bang Suma saya tangkap dan saya pahami. Saya terima kasih untuk Bang Suma juga, dan saya akui memang Bang Suma ilmunya luar biasa, artinya sangat ini menguasai banget gitu. Oke, gitu Bang Suma. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sama-sama. Jadi Al-Quran saya mengatakan gini. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada orang-orang kafir, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah, mereka menjawab tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Analisa Quran ini kemudian menjadikan saudara Kristen ini sebagai kelinci percobaan. Saya bertemu dengan orang Kristen yang berapi-api menjelaskan keimanannya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus menggenapi hukum Taurat. Yesus tidak ada keselamatan baginya. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya tidak akan selamat dan pasti akan binasa. Kubiarkan dia berkoar. Lalu kutanya, siapa yang kamu mempertuhankan Yesus? Dalilnya. Ternyata ujung-ujungnya Paulus. Dari mana Paulus mendapatkan pengajaran? Dari Yesus. Di mana Yesus pernah bertemu dengan Paulus? Di padang gurun. Dari mana Anda bisa tahu bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Ya karena dia mengaku Yesus. Oh gitu. Jadi kalau ada orang yang mengaku akulah Yesus, kamu percaya kalau itu adalah Yesus? Ya tergantung apanya. Ya tergantung apanya. Tergantung pengakuannya. Berarti siapapun boleh mengaku Yesus. Nah, artinya Al-Quran ketika dijabarkan kemudian, orang Kristen kita tanya, siapa yang ngajarin kamu ke gereja? Mama. Mama ditanya, siapa yang ngajarin mama ke gereja? Nenek. Nenek ditanya, Nek, siapa yang ngajarin ke gereja? Buyut. Buyut sampai ke ujung-ujungnya tidak nyampe kepada Yesus. Artinya mereka beriman, mereka percaya tentang kekristenan ini tidak berdasar kepada muara, yaitu Yesus, tapi dari nenek moyang mereka sendiri. Seperti saudara Ajan, Anda mengatakan barang siapa tidak percaya kepada Yesus, Anda keliru, Bung. Anda menjadi Kristen hari ini bukan karena perintah Yesus diatur atau disusun menjadi suatu hukum. Semua perintah-perintah Yesus di dalam Bible kalau dikumpulkan dari A sampai Z, tak ada satupun perintah ini yang mengantarkan manusia bisa sampai kepada Kristen. Yang mengantarkan menjadi Kristen itu adalah orang-orang di luar Yesus. Yesus hanya mengajarkan untuk menjadi seorang Muslim yang taat, mentaati segala perintah Tuhannya. Tidak ada menjadi Kristen. Bahkan Yesus itu disebut sebagai juru salam, juru selamat, bukan juru Kristen, tapi juru salam, juru damai sejahtera, juru Islam. Nah, sekarang kita kembali kepada tema kita. Ketika kemudian saudara mengatakan bahwa Paulus ini
yang mengajarkan kemudian untuk mengajarkan hal kekristenan, sekarang saya munculkan pertanyaan. Umat Islam yang ada di sini pun boleh menjawab. Di dalam Bible, Matius 12 diterangkan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi roh jahatnya tidak mendapatinya. Lalu roh jahat berkata, aku akan kembali ke rumah, ke orang yang telah kutinggalkan tadi, orang yang bertobat tadi. Maka pergilah kemudian roh jahat dan mendapati rumah yang kosong itu, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat ini keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan masuk kembali berdiam pada orang tersebut. Maka akhirnya keadaan orang lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Pertanyaan saya, siapa orang yang mengaku bertobat sezaman dengan Yesus, yang ajarannya persis dengan ajaran angkatan jahat yang Yesus sampaikan di dalam data 38 sampai data 40. Ketika Yesus ditanya sama orang Farisi ini bertanya dan minta satu tanda, tetapi tidak diberikan satu tanda apapun, kecuali anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Artinya pada hari ketiga dia bangkit. Pertanyaan saya, siapa seangkatan Yesus yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga, yang Yesus nobatkan dengan stempel angkatan jahat, yang kerasukan 8 setan di dalam dirinya? Ini siapa? Silakan umat Islam ataupun orang Kristen, saudara Kristen bisa menjawab. Paulus, Paman. Paulus. 1, 2. Ada lagi jawaban yang lain? Paulus, Paman. Orang yang sama. Ada yang lain? Angkatan jahat sesaman dengan Yesus, yang kerasukan roh jahat, yang mengajarkan Yudas. kebangkitan pada hari ketiga. Paulus. Yang mengajarkan kebangkitan hari ketiga. Yudas enggak mengajarkan bangkit hari ketiga. Yang mengajarkan bangkit hari ketiga hanya Paulus. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan kembali menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Angkatan jahat ini, kata Yesus, diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Siapa angkatan jahat yang kerasukan 8 hantu setan di dalam dirinya? Orang yang tadinya bertobat. Siapa yang tadinya bertobat, tiba-tiba kemudian berlaku jauh lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Kalau tadinya dia membunuh manusia, sekarang dia membunuh hati manusia. Dia membunuh akal manusia. Yang tadinya membunuh fisik manusia, kelebih jahatannya lagi membunuh akal manusia. Sampai manusia yang percaya kepadanya, manusia pun dianggap Tuhan. Ini siapa nih? Siapa oknum ini? Sesaman Yesus menganiaya muridnya, lalu kemudian bertobat, lalu setelah bertobat kerasukan 8 setan di dalam tubuhnya. Setelah 8 setan ini masuk ke dalam tubuhnya, dia melakukan kejahatan yang jauh lebih seangkatan Yesus. Paulus. Apa yang kita lihat dari ajaran orang ini? Dosa ditebus dengan cara membunuh Tuhan. Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel disebutnya skubalon. Apa itu skubalon? Tai, tinja. Diedit menjadi sampah. Padahal arti sebenarnya itu adalah tinja. Hukum Tuhan disebut tinja sama dia. Siapa orang ini? Jahat kali dia. Menggantikan kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan manusia. Mengganti Tuhan yang maha kuasa dengan seenggok bayi Yahudi. Siapa manusia ini? Siapa dia ini?
Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini, kata orang Yahudi, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan banyak orang Yahudi di dunia orang beradab. Dia adalah sekte dari Nasorios. Waspadalah kepada orang Farisi. Kata siapa? Kata Yesus. Waspadalah kepada angkatan jahat. Kata siapa? Kata Yesus. Siapa orang Farisi? Paulus. Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Farisi. Kenapa enggak waspada kepada orang Farisi? Tak ada pernah Yesus katakan waspadalah kepada orang Arab. Yang dikatakan oleh Yesus waspadalah kepada orang Farisi. Nabi Muhammad bukan orang Farisi. Paulus orang Farisi. Makanya yang menjadi pengikut Paulus hanya di luar orang Yahudi. Alhamdulillah orang Yahudi tidak tergoda. Alhamdulillah orang Yahudi tidak tergiur. Alhamdulillah orang Yahudi tidak gelap mata. Ketika Tuhan mereka dikatakan jadi bayi, orang Yahudi malah mencibir. Orang Yahudi malah tertawa. Orang Yahudi malah meludahin. Cuy. Tapi di luar Yahudi, orang yang tadinya menganut ajaran pagan, begitu dihadiahkan ajaran seperti ini, dirangkul, diajarin, diamalkan, dan seterusnya. Meninggalkan kaidah-kaidah pengajaran Yesus itu sendiri. Kembali kepada tema kita, yang digantung di atas pohon tadi, bukanlah Yesus anak Maria, tetapi orang terkutuk yang makan suap, yang berkhianat kepada Yesus. Demikian. Oke, baiklah Bang Suma, makasih. Penjelasannya luar biasa sekali. Oke. Jadi ya, sebelumnya minta maaf ini Bang Suma, terima kasih sudah berdiskusi dengan Bang Suma dan abang-abang yang lain semuanya, minta maaf. Luar biasa sekali, tapi kesimpulan saya gini Bang, mungkin dalam pemahaman, artinya Bang Suma memahami Kristen dalam perspektif Bang Suma sebagai Muslim, saya pun menerima penjelasan Bang Suma, tetapi saya menerimanya itu sebagai penjelasan versi Bang Suma. Tetapi dalam pengertian saya itu jelas yang sudah terdoktrin, yang sudah didoktrin, artinya doktrin-doktrin yang sudah menjadi pengajaran dalam saya ini sudah sejak lama dan sudah saya imani begitu. Jadi terima kasih Bang Suma, saya terima kasih banyak semuanya atas diskusi ini, luar biasa Bang Suma. Saya pamit dulu. Saya kasih waktu untuk yang lain, Kristen yang lain silakan yang mau bertanya masuk ya. Oke. Saya pamit dulu. Makasih Bang Ajani. Makasih Bang Suma. Saya juga minta maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Yang pasti yang saya sajikan adalah data yang ada di Bible. Terkait dengan saya salah tafsir atau terkait dengan salah pemahaman, ya silakan saya kembalikan kepada saudara, karena ini adalah kepercayaan saudara. Saya hanya membaca data yang ada. Terima kasih sama-sama Bang Suma. Saya pamit dulu. Makasih semuanya. Oke. Saya ingin memberikan data kepada teman-teman Muslim terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim 157 dari ayat surah An-Nisa. Di dalam Yohanes 9 nomor 16 dan juga Lukas 23 nomor 2 diterangkan begini. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati orang ini menyesatkan rakyat. Ia menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar, sebab katanya ia adalah Kristus, seorang raja. Yohanes 9 nomor 16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi, orang ini, Yesus ini tidak datang dari Allah, sebab Yesus ini tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula yang lain berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan, perselisihan di antara mereka. Kisah Para Rasul 25:19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus.
Ada yang mengatakan Yesus telah mati, tapi Paulus berkata Yesus masih hidup. Berselisih paham. Tapi yang paling dahsyat yang harus saudara Kristen jawab dengan tuntas adalah Markus 16 nomor 12. Apa itu? Kemudian Yesus menampakkan diri dengan wajah yang lain kepada dua orang yang ada di antara mereka. Pertanyaan kita nih, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus datang dalam rupa lain? Ini PR buat Kristen sedunia. Dari mana Markus tahu kalau yang muncul dengan muka baru, dengan muka yang lain, itu adalah Yesus yang datang dalam wajah rupa yang berbeda? Silakan teman-teman. Saya hanya memberikan kisi-kisi saja. Dikembangkan dan didiskusikan kepada saudara Kristen. Mudah-mudahan ini membuahkan edukasi yang baik, sehingga apa yang menjadi nasihat-nasihat kita semalam, supaya kita tidak ada lagi dialog berbuntut panjang, saling lapor dan seterusnya. Baiknya Lembaga Bible Indonesia membenahi diri untuk melepaskan semua istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible-nya. Demikian sementara, silakan. Luar biasa. Saya sapa dulu itu guru. Ya. Assalamualaikum Hesti dan selamat siang Abang. Waalaikumsalam. Abang Jago. Selamat siang. Assalamualaikum Pak besar ini Pak Jago. Pak Dokter. Selamat siang. Abang Jago Kristen. Alhamdulillah saya Islam. Ribut kali. Ya kita mau naikkan Kristen Bang ya. Tadi aku terkesima dengan narasi Bang Juma. Saking terkesimanya Bang Juma buang ludah muncul ke aku. Aduh. Itu campur dengan ini bubur kacang hijau barusan. Astagfirullah. Mandilah aku. Mulai. Oke, silakan teman-teman dilanjut. Silakan Bayu, saya sambil cari hotel dulu. Oke, selamat sore Pak Dena. Halo Pak Dena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Ada yang mau disampaikan Abang? Ya Bang, sedikit yang saya sampaikan Bang. Saya cuman minta tolong sama Bang Zuma. Di sebelah Abang Edis yang dari agama Kristen sedang memaksa betul. Ya sudah Bang, sudah kami paham. Jangan lagi ke situ Bang.
Iya, 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 iya. Apalagi abang ini noise sekali bang. Masalahnya berisik. Mana lagi jaringan ini gangguan. Oke ya bang ya. Oke. Selamat sore, Ibu Pak Fawaizul. Ibu Bapak ini. Selamat sore. Ah, begitu. Kita cari lagi ya. Yang selalu ngaku-ngaku domba. Selamat sore, Pak Asar. Ya, ada lagi yang tentunya Aku yang ya naik dulu ini sekali-sekali ya, Kristen. aku sekali-sekali minta doa dulu ya. Aku minta doa, mohon doanya kepada dari Bang Juma, buat Bang Juma. Aku sekali-sekali lah ya minta doa lah pokoknya ya. Bang Juma tolong doain saya tuh, mohon doanya Bang, supaya aku ini Kamu dapat jodoh. jadi begitulah. Jadi lebih baik dari yang sebelumnya, insya Allah Bang. Bulan 12 tanggal 24 bulan depan insya Allah saya berangkat umroh. Jadi mohon teman-teman Bang Jumat mohon doanya. Amin. 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 Cendera matanya jangan lupa dikirim. Tuh. Udah diam dulu kau. Aku mau dengarkan Bang Ya. Jumat berdoa dulu. Sahabat-sahabat sekalian, kita doakan saudari kita ini mudah-mudahan dengan dia ibadah umroh menjadi seorang muslimah yang kuat di dalam segala hal, dijernihkan Amin. Amin. hatinya, kemudian dijaga lisannya, dijaga kelakuannya dari hal-hal yang tidak baik, kemudian tetap istiqomah dan memiliki kesadaran untuk belajar Islam yang lebih dalam lagi, dan yang terpenting kemudian dimudahkan di setiap urusannya yang baik, diijabah doa-doanya yang baik, dan Allah memberikan seorang jodoh yang bisa memimpin beliau di dunia dan akhir. Amin, amin. Ya Itu Rabbal gak usah Alamin. diaminkan. Amin. Masya Allah. Itu gak usah Amin. diaminkan. Terima kasih semuanya. Amin. Amin. Bang Juma sama yang lainnya sama aja, pasti doanya ujung-ujungnya ke jodoh. Udahlah. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mendapatkan pendamping. Karena gimana mau mengamalkan menjadi seorang istri yang soleha kalau tak ada suami? Begitu. Jadi harus ada pendampingnya. Cari yang baik, yang pengertian, yang bisa dijadikan sebagai sandaran hidup, yang tidak temperamen, tidak emosian, tidak materialistik, yang dia konsentrasinya akhirat. Nah, itu yang dicari. Itu. Cari laki-laki tapi ya. Gurunda, tapi banyak yang typing di bawah mau daftar ini.
Gimana? Aku juga dulu Bang Dalbo. Banyak yang typing di bawah daftar, dia mau daftar ini. Entah Udah. apa ya maksudnya. Mau daftar apa ya? Siap-siap aja kalian diguling-guling sama dia. Sepele kali loh. Jangan sepele bang sama aku bang. Udahlah males lah. No komen lah kalau masalah jodoh. No komen karena memang nggak ada niat, belum ada niat, belum. Kemungkinan nanti nikahnya kalau anaknya udah nggak butuh biaya lagi, kemungkinan belum ada niat, masih nyaman sendiri. Aku lagi males aja, lagi malas bikin makan suami, bikin teh suami, lagi malas ngurus suami, jadi mau sendiri aja. Jadi kalau Bang Juma ngomong masalah jodoh, no komen lah. Ayo teman-teman silakan yang mau daftar silakan. Tinggal DM aja beliau. Pertanyaannya ini Gerunda maunya duda atau Brondong? Kalau itu banyak, bahkan WA. Bunda mas tunggu kawinnya dulu, apa? Ini, Langsung diblokir. Charlie, Belum ada niat. Charlie, Siap Bang. kapan ketemu? Ini kita mau bentuk ini di Bone. Saya di Bone sekarang. Api. Oke, sebentar malam kita ketemu ya. Siap. Oke. Siap. Supaya segera disegerakan ya. Siap. Kan Anda selaku ketua, masa sih? Siap. Kumpulkan teman-teman yang di ada bawah di ini pada kompleks daftar. BTN. Siap. Sebentar Bang Dalbo, gini ya teman-teman, apa yang dikatakan Bang Juma itu benar semuanya. Jadi kalian gak usah daftar. Ingat ya, kita itu berumah tangga, kita harus menunjuknya itu mikirkannya adalah akhirat. Kalau rumah tangganya sekedar main-main gak usah. Nah kalau saya kan sudah pernah menjadi istri yang berusaha untuk mengejar akhirat, tapi saya tidak mendapatkan suami yang menuju ke akhirat. Jadi saya masih, sebenarnya bukan trauma, cuman saya lagi malas aja mengurus suami, ngurus makannya, ganti bajunya, minumnya, jelas males. Jadi kalau masalah jodoh no comment ya. Oke. Ini Padir. Selamat siang. Bang, bentar dulu Dalbo, Bang. Abang Juma kan doain aku masalah jodoh kan Bang. Nah pertanyaannya Bang, giliran Abang kapan? Ayo. Saya tinggal menunggu lamaran. Astagfirullah. Kapan giliranmu Bang? Mana undangannya kan? Ayo. Kan Ini ada Ananda Fadil. beliau. Insyaallah. Ananda Fadil. Assalamualaikum. Buka deh mute-nya. Ada musik deh. Nggak ada. Musiknya kurang kenceng. Nggak ada. Ya silakan deh.
Gimana kabarnya? Gimana keadaannya? Udah sehat? Udah baru bisa pulang ini Abah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Alhamdulillah. Oh, ini yang sakit dulu Gurunda. Iya, betul. Ini di Masya rumah Allah. sakit ya? Saya hanya lihat TV itu. Iya, ini baru keluar rumah sakit. Di kantin nih masih. Masya Allah. Noise. Ini banyak sekali yang mendaftar ini ke Gurunda di bawah ini. Padahal saya sama-sama duda loh. Nggak ada yang mendaftar ke saya. Lanjut Gurunda. Siap. Fadil di mana ini? Rumah sakit? Masih di rumah sakit? Iya, mau pulang. Luka-lukanya udah pada kering kan? Udah Tapi dikasih obat? ada. Alhamdulillah. Ya udah rajin aja minum obatnya. Ya, apa? Rajin minum obat. Jangan ini, jangan begadang dulu lah, jangan keluar malam keluyuran. Ya, nggak keluar rumah lagi. Ya, itulah sampai benar-benar sehat. Udah Ya kan? mulai nggak bisa keluar rumah. Iya. Ya. Nanti kalau udah sehat bisalah keluar. Nggak juga. Hah? Kenapa bisa? 1 tahun. 1 tahun dalam rumah? Waduh. Ya udahlah, yang penting sehat dulu ya kan. Intinya deh, jagalah kebersihannya. Jaga kebersihan. Iya. Selama di rumah 1 tahun, jaga kebersihan. Iya, iya. Baguslah itu. Berapa hari di rumah sakit? Ini Kristen di bawah ini habis. 6 hari ya Bang. 6 hari ya. Alhamdulillah. Besok kontrolnya ke Banda. Kontrol lagi. Iya. Banda itu jauh. Kalau dari Fadil 2 jam. 2 jam. 2 jam lebih. Wow. Nggak ada dokter dekat rumah? Apa? Tidak ada dokter atau rumah sakit dekat rumah? Nggak ada. Iyalah. Sabar-sabar aja lah ya. Iya, Bah. Alhamdulillah. Oke, sahabat-sahabat, diambil alih dulu. Terima kasih semuanya yang Siap. sudah mendoakan Fadil. Sama-sama, Fadil.
Ya Fadil mau berangkat pulang dulu ya semuanya ya. Ya, hati-hati di jalan ya, Dek. Amin. Sehat selalu, Ya, Fadil. Amin. Dan semoga kawan-kawan sehat selalu. amin. Diberikan umur panjang, dimudahkan rezeki yang Amin. 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 dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Ya udah, Fadil izin pamit dulu ya. Ya, hati-hati ya. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah, berbahagialah kita yang diberikan kesehatan. Masya Allah. Tapi aku Bagaimana memang mau punya penyakit berbahagia kalau nggak juga. ada pasangan? Bang Darbo, aku punya penyakit sebenarnya. Aku punya penyakit kanker yang aku udah operasi berkali-kali nggak sembuh-sembuh. Dan penyakit kanker ini Ya bagaimana mau dikatakan berbahagia kalau nggak punya pasangan? diam kau Darbo. Aku tuh punya penyakit kanker. Penyakit kankerku ini nggak sembuh-sembuh, udah beli operasi berkali-kali. Dan hanya Allah yang bisa mengobatinya. Itu Tapi pinter apa dibawa hubungannya ya dengan jodoh, kantong Bunda kering. Esti? Kanker. Hah? Kantong kering. Ah, iya. Alamak. Jadi apa kira tuh kanker beneran? Parah kali kok bang. Dikiranya pula kanker beneran. Ih, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kantong kering. Dan hanya Allah lah yang bisa memberikan kantong kering itu agar basah terus dia. Oke teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan ya. Jangan dianggurin Bang Jumanya, soalnya ilmunya Bang Juma itu sayang banget untuk dianggurin. Jadi kalian naiklah, kalian minta pencerahan ya kan. Aku aja barusan dicerahkan itulah mengenai jodoh ya kan. Ingat ya teman-teman, yang kasih rezeki itu Allah bukan suami. Jadi kalau mau minta duit minta sama Allah bukan minta sama suami. Artinya nggak perlu punya suami. Nggak perlu punya suami, yang penting minta aja sama Allah. Ya Allah aku gak ada duit, dikasih Allah. Ya Allah aku gak ada ini, dikasih Allah ya. Jadi kalau tapi ini berlaku untuk yang single parent ya, untuk yang janda. Kalau kalian yang gadis memang kalian harus menikah, kalian harus melakukan apa yang sudah tertulis. Jadi buat kalian yang belum nikah, kalian harus cari suami, menikahlah. Tapi buat kalian yang janda, apalagi yang sudah terlalu lama menjanda, sebaiknya kita lama-lamain aja, karena sendiri aja bahagia, buat apa berdua. Itulah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Abuya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum guru-guru semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gimana Bunda Abu Juma. ya? Mau didoakan juga Alhamdulillah. dapat istri. Hei, 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 offset, offset. Wah, gak beres ini Bang Dalbo. Lagi sama istri. Hei, 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 hei. Ternyata takut dia, takut dia. Ya, ayo kawan-kawan Kristen yang ada di bawah silakan naik. Ya, banyak sih permintaan. Yang Kristennya coba yang Kristen typing. Oke, saya cari dulu ya. Bang Andi. Mana Bang Andi? Oh, ada naga bonar di bawah. Oke. Naikkan Kristen Pak Naga. Yang oten-oten silakan naik. Ayo, kita ini selagi ada guru kita di sini jangan dianggurin, jangan diakan ilmunya. Ayo, diskusi baik-baik yuk. Nanti kalian kalau udah naik aku diam. Oten sekarang Coba ini naikin. kayaknya lagi gak ada paket gitu. Masa sih? AJS, selamat sore, agama apa? AJS, 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 selamat sore, agama apa bang? Ya udahlah di bawah aja. Jihan Naulia, selamat siang, agama apa? Bunda Esti kemana aja? Ada aku. Jihan Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Kepencet, Islam Bun. ya. Oh, kepencet. Makanya jangan suka pencet-pencet. Jadi salah Saya pencet tep kan. layar, Bun. Oh, coba. Jangan salah pencet ya. Jangan suka main pencet-pencetan ya. Oke. Pasien selanjutnya silakan naik ya. Kebetulan ini ada dokter kita. Dokter hebat. Dokter 24 jam. Ayo Ten, naik Ten. Lama nggak live Bunda Esti. Tiap hari aku live. Kalian aja nggak nongol baluap. Lama nggak live, lama nggak live. Tiap kalian yang nggak nongol aja nggak nongol baluap. Lama nggak live. Tiap kalian yang nggak nongol aja nggak nongol baluap. Lama nggak live. Tiap Dalbo. Langsung di mute. Turunin. Tolong selamat siang agama apa? Tolong. Ya, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan, Bang? Oke lah. Jadi berhala dia.
Ayo, naik 10. NS, silakan naik NS, minta permintaan. Si GFT naik sini, GFT. Naik sini. Semoga kantongnya basah. Iya, dikasih air nanti basahin. Bang Ham, selamat siang. Agama apa, Bang? Maaf Bun, Bang maaf Ham. Bun, terpencet Bun. Kita Muslim Bun. Pencet. Mohon maaf Bun. Aduh, Yuk, salam sama guru ya Bun. terus, Kita dari Jambi Bun. Oke, nanti disampaikan. Cuman kalau menyampaikannya itu pakai ongkir, Bang. Kalau sampein sendiri baru nggak pakai ongkir. Bunda, kan Bunda Esti kan menyediakan makan buat suami ibu. Ada anak itu dia. Aku lagi males nyiapinnya. Jadi udahlah kali sebahas lagi. Ilham Putra, selamat siang. Agama apa? Assalamualaikum. Maaf Bun, terpencet. Aduh, waalaikumsalam, kepencet semua. Aduh. Aduh. Salam. Tolong, selamat siang, tolong. Ini si tolong naik lagi, tapi dia nggak mau dinyak. Tolong saya. Kenapa? Aduh. Waalaikumsalam, kepencet lagi. Kamu nama akun tolong saya, kamu kenapa? Ya, sehat-sehat semua, Gurunda semua. Ini ada, boleh ya? Saya informasi sedikit nih. Kebetulan saya ngobrol dengan sepupu istri saya semalam sambil live komal di Bang Jibril ada tuh kan. Jadi informasi dari sepupu saya ini, ada temennya yang dulu satu sekolah itu sekarang dia udah jadi murtadin gitu. Saya bilang awalnya kenapa bisa jadi pindah agama begitu, saya bilang. Jadi dulu dia kan nganggur. Terus dia coba-coba cari kerjaan melalui Facebook. Ada yang DM dia melalui pertemanan gitu. Terus didatengin sama orang tersebut. Memang keadaan kondisinya teman sepupu saya ini emang disebut fakir ya, juga bisa disebut fakir gitu. Jadi ada orang suruhan, ya mungkin misionaris apa ya gitu ya, nggak tahu juga. Akhirnya dia murtad kan gitu, dikasih duit 2 juta untuk masuk agama sebelah, kemudian 1 bulannya dikasih sekitar 1 juta. Oh bisa kecolongan begitu, saya bilang gitu. Ini teman sepupu saya ini selalu WA-an kan gitu kan. Cuma sekarang dia pindah-pindah rumahnya, sama orang tuanya udah diusir ya kan. Nah itu saya bilang, orang kenal nggak, saya bilang gitu. Ternyata ada suruhannya itu dari Cianjur, yang ada gereja di Cianjur itu yang paling besar, deket terminal Cianjur lah, gereja di situ kan. Jadi udah ada 10 orang murtad melalui orang satu tadi kan gitu. Itu gimana ya solusinya ya, guru-guru semua ya?
Oh, solusi apa ya? Terus sepupunya itu bang, diajak ngobrol dulu, diajak ngobrol sepupunya, kasih tahu tentang agama. Tuh kalau dia bisa kembali lagi Islam, alhamdulillah. Itu hanya gara-gara dikasih sebulan 1 juta, terus dikasih modal 2 juta. Ya Allah, rendah banget harga Allah dijual segitu. 2 juta modal, 1 juta bulanan. Murah banget harga Allah. Murah banget. Padahal Allah 200 juta pun Allah kasih, 2 miliar, bahkan dunia dan sisinya Allah kasih. Astagfirullahaladzim. Harga Bukan Allah sepupu semurah saya, itu. bukan sepupu saya, tapi sepupu temannya sepupu saya kan gitu. Beda bilang sepupu temennya. Jadi sepupu temennya itu diajak ngomong baik-baik. Diajarkan lagi tentang Islam, dikasih tahu baik-baik. Semoga dia mendapat hidayah dan masuk Islam lagi. Itu aja bang. Udah semalam juga udah ngasih informasi, katanya dia mau kembali lagi ke Islam, cuma caranya dia nggak tahu kan gitu, karena kan dia sembunyi semua. Sahadat bang. Caranya sahadat. Karena udah dibaptis dia kan. Ya, sahadat. Caranya dia harus membacakan 2 kalimat sahadat. Sebenarnya kalau membacakan 2 kalimat sahadat, dia kan memang lahir Islam. Cukup membacakannya tanpa dibimbing sama ustadz pun sudah sah dia Islam. Tapi biar dia lebih puas, biar lebih seneng, biar lebih nyaman hidupnya, ya udah disadatkan lagi oleh ustadz, nggak apa-apa. Itu bang. Ya, makasih ya semuanya ya, sehat selalu. Turunin aja bun. Ya, sama-sama. Oke, ini Rizky Eva, selamat siang. Agama apa Rizky? Siang juga, Bu, agama Islam dah. Ngucapin salam dong kalau Islam. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan bang? Sampaikan semoga semua debater dilindungi Allah dan sehat-sehat selalu, Bunda. Amin. Saya selalu nonton Ustadz Yusuf PI dan Bang Yonatan Handar, Bunda Esti juga semuanya. Salut saya. Terima kasih bang. Ya, kalau Bang Juma tiap hari ditonton ya bang ya? Iya. Kadang Bang Zuma ya live-nya kadang akunnya banyak ya. Ada sahabat Bang Zuma. Enggak. Itu. Kok sahabat Bang Juma ada itu akunnya, cuma sahabat Bang Juma jarang live. Bang Juma biasanya masuk ke komal-komal. Ini dia apa Jadi saya? gini. Rizky, memang ada sahabat Bang Suma, tetapi bukan Bang Suma. Itu anak Paulus. Oh, gitu ya. Anak Paulus itu. Paulus belum Iya, sunat. iya. Soalnya saya tengok banyak ada pula sahabat Bang Zuma. Saya mengikuti yang Bang Zuma 03 La ilaha illallah ini. Lihat dia punya viewer ya, kalau mau ini. Ya, pengikutnya dilihat. Kan Anda banyak itu, pertebaran
semua palsu. Ya, itu conten-conten tenggiri semua isinya. Saya Kan bisa Ilahi, dengar suaranya. selamat siang. Siang bang, siang. Maaf bang, kepencet. Maaf. Assalamualaikum. Apa sih yang Semua sih yang naik ini dipencet-pencet? kenapa sih kalian? Kayaknya grogi sama Bunda Esti sehingga kepencet semua. Kepencet semua. Kenapa kalian ini? Itu Bang Juma asli itu di bawah. Ini, oh Bang Juma, Bang nggak boleh dua atur Bang peraturannya Bang. Astagfirullah. Itu kenapa sih pada naik? Nisa, selamat siang. Agama apa Nisa? Richard, selamat siang. Agama apa Richard? Ya, selamat siang. Richard. Ya, Agama selamat apa siang. Bang? Kebetulan saya Islam. Ya, saya Ucapin Islam. salam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Kebetulan Apa yang mau saya sampai? agamanya Islam, tapi memang dari nama saya agak ke baratan, agak ke Kristen-Kristenan ya. Apakah mau tanya Bunda, apakah nama saya perlu diganti? Kebetulan anak saya juga namanya juga begitu, gitu, namanya Ray. Ya, itu pertanyaan saya yang pertama sih. Apakah namanya lebih diganti untuk ada nama-nama Arab atau memang namanya begini aja gitu loh. Gitu sih Bunda. Itu yang saya pertanyakan sih. Jadi ya takut. Assalamualaikum. Moderator di bawah sedih sekali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Orang dari Siapa Jambi. moderator kok ngeri kali moderatormu? Itu naga. Sadis sekali, Wak. Ya Bang Alfar, apa yang mau disampaikan? Enggak, ini cuman minta pendapat aja gitu kan. Kebetulan kan karena saya pikir di sini tempat yang tepat gitu untuk mengemukakan ini gitu. Karena ada Bang Juma juga. Nah, Pak pasti kan semua yang ada di room sini tahulah soal edis gitu kan? Pasti tahulah. Jangan bahas yang Bang, ini room diskusi lintas agama. Enggak, Jadi kalau kita makanya itu jangan. begini, Bentar dulu Bang, bentar dulu Bang. Jangan membahas yang di sebelah, membahas itu jangan Bang. Itu sama aja Anda memviralkan akun dia di sini. Nanti orang pada nonton ke sana. Lagian kalian sudah tahu dia penghujat, ngapain ditonton? Setiap hari kita bilang jangan masuk grup oten. Kalian masuk. Nah, itu. Udah, tinggal kalau dia menghujat kalian rekam omongan dia, kalian laporkan, selesai. Nggak usah curhat, Bang. Ini bukan room curhat. Ya udah dibuang ke laut. Ya kan? Oke, yang pasien selanjutnya silakan.
Entar lagi bicara. Jahat banget lu Dragon. Perlu juga pada teman-teman muslim seperti komol-komol penghujat itu nggak perlulah kita nonton. Yang perlu kita nonton itu yang ada edukasi. Kita dukung nih perjuangan-perjuangan dari guru-guru kita gitu loh. Itu Assalamualaikum. aja daripada hati kita sakit gitu loh. Enggak, Waalaikumsalam maksudnya gini, Lagi dia. kasih kesempatan ngomong dulu gitu, Mak. Kan di sini banyak nih followernya Bang Juma, tolong diimbau, jangan terlalu dikasih panggung gitu, biarin, jangan masuk ke roomnya gitu, maksud saya gitu, karena nggak ada manfaatnya sekali. Justru abang yang ngasih panggung, abang ngomongin dia ngapain coba? Abang ngasih panggung, Gu. Eh? Apa kabar lu? Gu? Enggak, maksudnya kan di sini Nah, makanya banyak. jangan bahas dia, oke? Kalau kamu kasih panggung, abang jangan sebut nama dia, oke? Udah selesai ya. Apa kabarmu, Gung? Udah makan kok, Gung? kita dukung nih perjuangan gurunda kita, mulai dari bawah, geraknya dari bawah, agar bisa itu kosakata yang di dalam Bible mereka itu bisa diubah, dikembalikan kepada originalnya gitu loh. Apaan kita dengar-dengar itu kayak penghujat semua itu, buang-buang waktu aja. Lah sini, aku makan pakai ikan asin, Gung. Lapar nih gue mamam jauh gak. Udah makan sini, aku pakai ikan asinnya enak. Yuk makan sini. Oke, aku sapa dulu. Nasrul, selamat siang, agama apa? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda dan aki-aki antum-antum semua. Itu yang melaporkan masalah edis-edis itu belum tentu orang Islam itu. Kurasa titipan dari si Edis suruh laporkan, suruh viralkan dia. Kan gitu. Nggak bisa kita istilahnya tuh percaya sama omongan mereka gitu, antum. Sabang naik ke sini sebut nama dia lagi ngapain? Ayo. Bukan nama dia, jangan percaya. Orang itu kiriman dari ya, Edis jangan itu. sebut nama dia lagi, Bang. Udah, abang kan Islam kan? Abang ngapain sebut nama dia lagi? Udah selesai, nggak usah dibahas. Ayo, gimana sih? Dia ngasih ini. Titi, selamat siang, agama apa? Titi. Aku loh yang menurunkan moderator, aku bukan moderator loh. Oh, ya Allah ya Rob. Yang menurunkan bukan aku. Astagfirullahaladzim, itulah kalian dia fitnah, kalian di bawah ya. Moderator di bawah. Aku lagi makan. Ya ten. Ten kalian.
Gung, sini Gung, mampir Gung, makan Gung. Makan pakai ikan asin. Makanan orang kaya loh di Gung. Sama daun ubi tumbuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang TikTok kayak gini ya Bang Dalbo ya, setiap naik itu banyak yang doubling. Makanya Buya kalau naik itu maunya langsung di mute, jadi nggak ini dia. Tapi kadang mereka nggak tahu sih. Sih benar. Jadi begini ya Iwan Villa, jadi apa yang barusan Bunda Hesti sampaikan itu benar. Meskipun memang tidak ada hak bagi kami untuk melarang kalian mau naik komal siapapun, terserah kalian. Cuman kami hanya mengingatkan, karena gini ya, ketika orang naik ke komal-komal oten, habis naik itu dia itu cari masalah, dan mungkin orang tersebut kalau dasarnya kurang kuat itu ya akan goyah keimanannya gitu. Jadi buat apalah naik ke komal-komal kayak gitu, gak ada manfaatnya, malah banyak madorotnya dan gak ada manfaatnya. Mendingan naik ke komal Bunda Hesti, Bang Dalbo kan, komal internasional. Yang naik itu bukan hanya orang waras, orang gila pun naik kan. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, apa yang mau disampaikan? Ngeri kali Buya ngomong bah. Nggak orang waras, orang gila pun naik ketewa. Ngeri kali. Masih mending konten kalian ku bilang, "Wow, ini kalian gila." Wih, parah ini, parah. Ngeri kali, jujur kali. Ustadz Buya nih, jangan gitulah, Ustadz. Jangan jujur kali, Ustadz. Jujur kali, Ustadz nih. Naik lenten. D12K, selamat siang. Agama apa? Anaknya Bang, jangan dibanting. Jangan banting anak, nggak boleh. Berhala semuanya. Neten, jadi berhala semuanya kan, nek. Bang Dalbo, Dragon mau minta naik Bang. Bro admin. Oke, udah ada bro admin. Silakan Ustadz Tahta. Cuma tadi izin katanya.
Ya, cek. Ya, baru habis selesai bikin kopi. Ya, selamat sore, Bang Bro Admin. Assalamualaikum, Bang Tata. Waalaikumsalam. Cek. Bro Admin. Sinyal merah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku, Gurunda, Buya, Yutata, dan Boru Sinaga, Bunda Ramah. Khususnya untuk Muslim, saya mohon jangan buat permintaan naik. Kalau udah saya hapus permintaan naik, jangan buat minta naik lagi. Kita biar di sini kan udah ada guru-guru kita di atas. Kita kosongkan kursi. 2 itu khusus untuk Kristen. Saya pun turun karena udah saya hapus kayak Anissa. Buat permintaan naik lagi, apa saudaramu sampaikan? Kalau masalah Anda sampaikan macam tadi itu saya hapuskan langsung. Belum Anda habis ngomong saya turunkan. Ya. Bukan kejam kita ya. Itu aja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini moderatornya ini jangankan tamu, saya aja di kick itu. Ya, silakan Bro Admin. Tanya lagi, ini ada Ustaz Tata. Atau jangan-jangan Bro Admin ini mau syahadat juga. Malah lari dia. Belum apa-apa sudah nyerah. Ya, silakan naik Bro Admin. Naik lagi, tanya aja Ustaz Tata. Ya mau naik, silakan naik. Itu Ustadz Kristennya Abuya. Host, ada Ustadz Abuya tuh di bawah. itu Abu ya. Di atas. Oh. Kira di bawah. Itu dia. Bunda, Assalamualaikum. Gurunda. Waalaikumsalam. Ustaz.